Danau Sentani membentang luas, dikelilingi pegunungan Siklop dan perbukitan Papua. Di atas perairan ini, kehidupan masyarakat berjalan dalam keterbatasan akses. Namun, anak-anak Danau Sentani tumbuh dengan mimpi yang sama. Mimpi untuk bersekolah, belajar, dan meraih masa depan. Namun, tantangan mereka bukan hanya soal jarak dan fasilitas. Pemenuhan gizi yang cukup masih menjadi persoalan. Padahal, gizi yang baik adalah kunci utama agar anak dapat belajar secara optimal. Danau Sentani menjadi ruang hidup masyarakat yang bergantung pada danau sebagai jalur utama. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat bergantung pada hasil danau serta kemampuan menjangkau wilayah lain. Akses darat yang terbatas membuat perahu menjadi penghubung utama antar kampung. Akses kepada pusat pelayanan, sumber air, dan penyediaan pangan bagi masyarakat sekitar. Kehidupan masyarakat kita di sini, dari sisi akses, secara geografis memang kita, mata pencariannya ya sering kita mencarinya di danau dan juga sebagian masyarakat petani. Jadi setiap hasil-hasil yang dicari di Danau Sentani, bahkan berkebun, mereka bawa ke pasar-pasarnya. Dari sini menyeberang juga menggunakan alat transportasi danau. Itu penyeberangannya juga sangat agak susah juga. Apalagi datang pada saat musim-musim gelombang. Dan faktor ekonomi sangat mempengaruhi bagi kebutuhan rumah tangga. Kondisi geografis ini turut mempengaruhi akses anak-anak terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Meski tinggal di wilayah pelosok, anak-anak tumbuh dengan mimpi yang sama seperti anak-anak di daerah lain. Mereka bersemangat untuk bersekolah dan meraih masa depan. Namun, keterbatasan bukan hanya soal jarak dan fasilitas pendidikan. Bagi sebagian anak Danau Sentani, pemenuhan gizi yang cukup masih menjadi tantangan. Padahal, anak yang sehat dan bergizi baik adalah kunci utama untuk dapat belajar dengan optimal. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai bagian dari komitmen negara dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Program ini menyasar peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Tujuan utamanya sederhana namun penting. Memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Di wilayah seperti Danau Sentani, program ini menjadi jembatan penting antara keterbatasan akses dan hak anak untuk tumbuh sehat. Untuk menjangkau wilayah terpencil di Danau Sentani, program Makan Bergizi Gratis dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG di wilayah dengan tantangan geografis tinggi. Salah satunya adalah SPPG AC Besar Sentani Timur, yang menjadi pusat pengolahan dan distribusi makanan bergizi bagi anak-anak di kawasan danau. Di balik setiap porsi makan bergizi gratis, terdapat proses panjang yang dikerjakan dengan disiplin dan tanggung jawab. Bahan baku dipilih, diperiksa, dan diolah dengan standar ketat untuk memastikan makanan yang disajikan aman, layak, dan bergizi. Dari dapur inilah ratusan porsi makanan disiapkan setiap hari untuk sekolah-sekolah dengan akses darat dan air yang terbatas. Seluruh proses pengolahan dilakukan sesuai standar Badan Gizi Nasional, mulai dari kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas bahan baku yang digunakan. Ya, jadi peran saya di sini sebenarnya sebagai pengawas atau orang yang mewakili dari Badan Gizi Nasional. Dari bahan mulai masuk di dapur atau SPPG dari kita mulai barang masuk itu sekitaran jam 3 sampai jam 9 malam. Nah, di situ ada saya bersama tim saya, itu ahli gizi dan akuntan, sebagai pengawasan. Barang masuk kami ngecek jumlahnya sudah sesuai atau belum, terus barang yang datang sudah berkualitas atau belum. Sampai pengawasan dimasak, prosedurnya sudah sesuai standar yang dari bagian atau belum, sampai nanti di pendistribusian di pagi hari. Jadi di SPPG AC Besar ini, barang itu dia masuk mulai dari jam 3 sore sampai nanti di jam 9 malam. Karena kita tahu ada beberapa seperti bumbu-bumbu yang sulit didapat di kabupaten, kami akan mencarinya di Kota Jayapura. Kemudian tim relawan kami masuk di jam 5 sore, yang tim persiapan untuk menyiapkan menu yang akan dimasak di malam hari untuk besok. Jadi kemudian sampai di tim masak seperti yang saat ini sedang dilaksanakan, kita mulai masak di jam 12 atau jam 1 malam, 1 dini hari, untuk menjaga kualitas makanan kami agar sampai di penerima manfaat besok bisa dinikmati dengan kualitas yang terbaik. Kemudian nanti di jam 4 subuh, jam 4 pagi, itu mulai tim pemursian mulai bekerja, mulai masukkan tiap menu yang hari ini akan dimasak. Besok contohnya ada sinole, ada labu siam, kemudian ada ikan kuah santan, kemudian ada buah. Itu tim pemursian mulai isi di jam 4 pagi. Sampai nanti yang gelombang kedua di jam 10 pagi mereka terakhir isi. Untuk anak-anak yang tingkat SMA mulai makan. Sesuai arahan Badan Gizi Nasional, menu MBG juga mengakomodasi pangan lokal, seperti ubi dan sagu tanpa mengurangi nilai gizi. Langkah ini menjadi upaya menjaga keberagaman pangan, sekaligus mendukung ketersediaan bahan di wilayah sekitar. Setiap menu dipantau langsung oleh ahli gizi untuk memastikan nilai gizi sesuai kebutuhan anak. Dalam proses ini, peran ahli gizi menjadi kunci. Tetap harus memantau standar-standar nilai gizi dalam setiap makanan yang diberikan untuk anak-anak sekolah. Jadi SOP dari BGN itu membuat standar nilai gizi seperti energi, protein, terus lemak, karbohidrat, sama serat. Di sekitaran sini tuh contohnya saja di bagian danau tuh, yang tinggal di pinggir danau itu tuh dong kadang jarang mengonsumsi sayur buah. Dengan adanya MBG ini, semua sayur buah yang mengandung serat itu mereka dapat terima begitu di sekolah. Jadi MBG ini sangat berguna buat anak-anak, khususnya buat kita anak-anak di pinggiran Danau Sentani. Dari SPPG AC Besar, tugas dapur beralih ke tim distribusi. Perjalanan pun dimulai. Menembus darat dan danau, menuju sekolah-sekolah di pelosok Danau Sentani.
Inilah upaya memastikan makanan bergizi tiba tepat waktu, aman dikonsumsi, dan sampai ke tangan anak-anak yang menanti. Setelah melalui proses panjang di dapur, makanan bergizi siap menempuh perjalanan berikutnya. Inilah tahap paling menantang, mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah di pelosok Danau Sentani. Dari dapur SPPG AC Besar, perjalanan MBG berlanjut menuju sekolah-sekolah di pelosok Danau Sentani. Distribusi ke 5 sekolah melalui jalur darat dan 24 sekolah melalui jalur air harus ditempuh setiap pagi, dengan persiapan matang dan perhitungan waktu yang tepat. Di atas danau yang luas ini, waktu dan cuaca tak pernah bisa dipastikan. Setiap pagi, tim distribusi berangkat dengan satu perhitungan sederhana, yaitu bagaimana makanan bergizi ini bisa tiba tepat waktu. Jarak, waktu, dan kondisi alam menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Jalur distribusi harus melewati beberapa kampung, bergantung pada cuaca dan gelombang danau. Prosesnya sangat rumit sih sebenarnya. Nah, kita harus pagi-pagi persiapkan BBM, siapkan speed, dan perjalanannya juga sungguh berat lah. Cuma kalau sampai musim-musim hujan atau musim angin itu yang memang berat sekali. Kadang kita lambat, sampai 1 jam paling lama. Untuk menjaga keamanan makanan, speedboat dibuat bersekat khusus bagi ompreng. Risiko di lapangan tak terhindarkan, terutama saat angin kencang dan hujan. Kalau lewat darat kan pakai mobil, jalannya semua sudah bagus lah. Kalau lewat airnya atau danau, prosesnya berat karena kita harus singgah di beberapa kampung toh. Singgah di beberapa kampung, dan pas kalau musim cuacanya, kalau musim angin itu yang bikin seperti sekarang ini. Musim angin barat itu memang kita paling kewalahan di situ. Kadang sampai basah-basah. Dari awal termotivasi itu karena pikir adik-adik yang di danau kan tidak pernah sempat dapat MBG. Kalau yang di darat itu palingan sudah dapat tuh. Jadi yang bikin kita tambah semangat itu waktu kita bawa, mereka menyambutnya juga dengan senang, bahagia. Jadi tiap kali kalau kita sampai di sekolah mereka di kampung itu pasti dong setahu lihat, oh ada speed MBG datang. Mereka juga sambut, jadi bikin kita juga tambah semangat. Di tengah risiko dan keterbatasan, komitmen para petugas distribusi tetap terjaga. Setiap perjalanan dijalani dengan satu tujuan, memastikan makanan bergizi tiba di sekolah dalam kondisi aman dan layak konsumsi. Setiap perjalanan berakhir di sekolah-sekolah yang selama ini memiliki akses paling jauh. Ketika perahu merapat dan makanan tiba, harapan itu hadir di ruang-ruang kelas sederhana. MBG bukan hanya menjangkau jarak, tetapi juga menyentuh kehidupan anak-anak.
Meski menempuh jarak dan medan berat, makanan tiba tepat waktu dan dalam kondisi segar. Di sekolah ini, SD dan SMP Negeri 1 Atap Ebung Fau, dengan akses paling jauh, kehadiran makanan bergizi menjadi energi baru bagi anak-anak untuk belajar, bertumbuh, dan bertahan di bangku pendidikan. Dampak MBG yang kami rasakan secara langsung bagi anak-anak, kami pertama menerima MBG itu di bulan September tahun 2025. Dan di situ anak-anak yang ada di sekolah dari sejumlah 131 peserta didik, yang hadir itu biasanya hanya sekitar 30 atau 50 peserta didik saja sebelum kami menerima manfaat dari MBG ini. Tetapi setelah kami menerima MBG, kenaikan kehadiran jumlah anak-anak itu mulai terasa, yang tadinya hanya 30 sampai paling banyak itu 50 setiap harinya, tapi setelah menerima MBG sejak September 2025, jumlah kehadiran anak meningkat. Yang terlihat adalah lebih ke fokus anak-anak. Biasanya dalam pembelajaran kami mulai dari jam 7:30 sampai jam 1.55 itu biasanya di tengah-tengah jam pelajaran. Biasa jam 10 atau 11 tuh kadang-kadang anak-anak sudah pulang, lari sekolah, bolos ya. Tetapi setelah ada MBG mereka bisa bertahan di kelas mengikuti proses sampai jam pulang baru mereka pulang. Jadi sangat berdampak positif bagi kehadiran anak dan fokus anak di kelas. Kami sangat bersyukur dengan kehadiran dari program MBG makanan bergizi gratis ini dari pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Bapak Prabowo. Kami selaku mewakili orang tua sebagai masyarakat sangat mengapresiasi dengan program ini, sehingga sangat membantu untuk keluarga-keluarga yang notabene kehidupan rumah tangga ekonomi sangat ya boleh dikatakan sangat tidak stabil lah seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan program ini kita berharap, dan sebagai orang tua kami sangat berharap bahwa dengan program ini bisa dapat membantu anak-anak kami khususnya untuk belajar di sekolah SD bahkan SMP yang ada di sini. Sehingga melalui program ini anak-anak kami bisa menikmati makanan bergizi gratis yang seimbang, lalu bisa dapat belajar dengan baik. Dan tentunya kita berharap bahwa mereka bisa dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Dari dapur hingga ke pulau-pulau di Danau Sentani, program makanan bergizi gratis membawa perubahan nyata. Bukan hanya mengisi perut, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar, tingkat kehadiran, dan harapan bagi keluarga di wilayah dengan akses terbatas. Inilah dampak yang terus bergerak, melampaui jarak dan tantangan alam. Di ruang kelas sederhana, di tepian Danau Sentani, makanan bergizi bukan hanya mengenyangkan. Ia menghadirkan energi, semangat, dan harapan baru bagi anak-anak untuk belajar dan bertumbuh. Yang saya rasakan bahagia, karena bisa konsentrasi dalam belajar, bisa juga ketika waktu itu kan nggak ada tuh, kita belajar sampai jam 12:30. Itu tuh pulang itu badan langsung lemas. Setelah ada, itu langsung merasa bahagia begitu. Makanannya tersangkutan dengan makanan lokal begitu. Itu yang saya paling suka. Yang saya harapkan tuh semoga berjalan lebih lancar lagi programnya, supaya kita bisa terus menikmati makanannya. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyiapkannya, baik itu pemerintah pusat, orang-orang yang telah memasak. Saya mengucapkan terima kasih karena bisa menyediakan makanannya untuk kita semua bagi sekolah ini. Tak hanya dirasakan oleh para siswa,
Program MBG ini juga menumbuhkan harapan besar dari berbagai pihak. Dengan asupan gizi yang lebih baik, anak-anak diharapkan mampu belajar lebih fokus dan tumbuh secara optimal. Ya, harapan kami semoga program dari makan bergizi gratis ini terus berlanjut sehingga bisa tercapailah keinginan kita bersama, keinginan Bapak Presiden kita, yaitu menuju generasi emas di tahun 2045. Jadi harapannya ya MBG bisa terus berjalan sehingga anak-anak kita ini bisa makan sesuai gizi yang seharusnya pada usianya mereka, sehingga tumbuh kembangnya bisa optimal, maksimal, kecerdasan mereka bisa meningkat, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud. Sejalan dengan harapan tersebut, keberlanjutan program MBG juga dinilai penting dari sisi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dukungan asupan gizi seimbang menjadi kunci agar anak-anak tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga tumbuh cerdas dan sehat sejak dini. Harapan saya agar MBG ini tetap berjalan sehingga anak-anak kita yang masih di bangku studi dapat menjadi anak-anak yang cerdas di generasi yang akan datang. Buat orang tua dan guru, makanan bergizi ini sangat penting buat anak-anak karena makanan bergizi ini akan membuat anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dan anak yang sehat. Selain berdampak pada kesehatan anak, program MBG juga membawa perubahan nyata di lingkungan sekolah. Para guru merasakan langsung bagaimana pemenuhan gizi mampu meningkatkan semangat belajar dan kehadiran siswa di kelas. Harapan saya sebagai seorang pendidik di SMP 1 Atap Negeri Ebung Fau, saya berharap, sangat-sangat berharap bahwa program ini tidak berakhir sampai di sini, tetapi bisa diperpanjang lagi sehingga anak-anak yang tadinya malas-malas sekolah, tapi dengan program ini mereka jadi termotivasi untuk datang sekolah. Memang awalnya mungkin berpikir hanya untuk datang makan, tetapi secara tidak langsung mereka juga bisa mengikuti setiap proses belajar mulai dari awal sampai jam pulang. Jadi kalau boleh dia tidak berakhir, tetapi program ini boleh dijalankan terus. Saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar, dapur dari AC Besar, dan semua tim kerja yang hebat, kiranya terus bisa menjadi saluran berkat bagi semua anak-anak yang ada di sekolah di mana saja dilayani. Tuhan memberkati. Program makan bergizi gratis bukan sekedar tentang makan, tetapi tentang kehadiran negara menjangkau anak hingga ke pelosok danau. Tak satu pun anak tertinggal. Semua berhak mendapatkan kesempatan, peluang, dan gizi yang sama. Harapan kami sebagai masyarakat kepada Bapak Presiden Prabowo, biarlah program ini tetap berlanjut dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat yang ada di desa-desa dan juga kita sebagian yang ada di kota, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat di sini menjadi penerima manfaat dari program ini terus berlanjut untuk tahun-tahun akan datang dan tetap memberikan kontribusi bagi anak-anak kami. Anak-anak kami bisa sukses untuk dapat mengangkat harkat martabat masyarakat di kampung kami, bahkan bangsa dan negara kita tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati. Yesus